Awas, hati-hati. Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi bapak ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau bapak niat bakal serius, kalau nggak niat gak akan serius. Anda jadi tentara nih, kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat ya biasa-biasa saja, ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, nggak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang, duduk di kelas bangku deretan belakang, gitu kan, di dalam kelas penuh dengan obrolan, dengan pikirin, nggak pernah nanya, pulang mau ujian minggu tenang jadi minggu gelisah, pinjam catatan teman. Nah itu belum niat, nggak niat tuh kuliahnya. Ya kalau mau niat tuh sungguh-sungguh pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, 3 kali, 4 kali. Ya. Kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser itu tarifnya, tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York gitu, itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen, dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo rali-rali kecil. Terus lari-lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh, serius mencapai peluang, naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih ke rahmah. Ya, lihat dari sofa sampai marwah dengan sifat rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. Maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe nggak ketemu, balik lagi walaupun sampai bolak-balik. Pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah ini bab. Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya, mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih, ya, perwira-perwira masuk mau sekolah serius, ya, jangan mengandalkan joki. Ayo serius supaya ilmunya benar, ya, urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh, ya, kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau nggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin PON tuh, kalau nggak serius nggak dapat emas. Ayo sungguh-sungguh dari sekarang tuh, ya. Terulang siklus 100 tahunan. Sekarang 2024, tarik mundur 100 tahun ke belakang. 1924 itu masa-masanya pondasi. 1901 ada politik etis namanya. Belanda didesak untuk memberikan satu kontribusi positif bagi masyarakat Nusantara kala itu. Maka dibukalah pintu beasiswa keluar sampai belajar sampai ke Belanda. Ternyata itu pintu masuk untuk mencapai proklamasi dan sifat emas. Maka datang belajar, dibuat namanya Indische Vereniging, ya, perhimpunan Hindia. Naik 19, 10, 15-an berubah jadi Indonesische Vereniging.
Perhimpunan Indonesia 1924 mulai muncul, Bung Hatta, Muhammad Hatta, Dewis Dekar dan sebagainya, kumpul-kumpul bikin majalah Indonesia Merdeka. 4 tahun setelah itu ternyata muncul mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Ya, 1928 itu di bulan yang sama sekarang Oktober. 17 tahun setelah itu proklamasi. 100 tahun tambahkan 1924, 2024. Jadi kalau kita sekarang serius, yang ngaji banyak yang muda-muda tuh, siapkan 4 tahun ke depan, 2028 deklarasi kita. Kalau dulu Sumpah Pemudanya baru Indonesia, bahasanya dan seterusnya, 3 bagian pokok, kita deklarasinya emasnya, unggulnya, inspirasinya 2028, 17 tahun 2045. Tapi ngajinya harus serius. Kalau ngajinya cuma datang ketawa pulang, ya nggak akan jadi. Halo, nah barengong kita. Itu ya, simpulnya kita pakai. Nah, yang kedua begini, kalau cuman pakai yang pertama, yang belum beriman pun dapat itu. Terus faedahnya kita beriman apa? Ya, gini ya. Ini ada yang belum beriman, non muslim, kerja serius. Anda sudah beriman, kerja serius juga, sama-sama serius, dua-duanya sukses. Lalu manfaat imannya apa? Tuh. Ini untuk menjawab pertanyaan begini, Pak, abdi teh muslim, nah non muslim teh tiasa sukses, kaya, abdi teh kaya. Saya sholat tapi nggak kaya-kaya. Nah itu pertanyaan yang salah. Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness, sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ? Huruf ba itu, niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Nih Pak, gini Pak ya, Bu. Ini apa Bu? Gelas, isinya air. Fungsi air itu menghilangkan haus. Caranya minum. Tiap hari kita itu minum. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini, gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh, minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Ini konsepnya nih. Saya ingatkan betul ya. Yang kedua ini yang paling penting, paling serius. Biasanya setan itu kalau sudah masuk bab ini, itu dia beraksi sekuat tenaga. Hati-hati, akan membuat Anda ngantuk, mengganggu pikiran Anda gitu ya. Hati-hati itu, saya ingatkan dari sekarang tuh. Awas tuh ya. Masalah ibadah Mas setan jago itu ya. Anda baca Al-Quran tuh tahan 1 jam. Al-Quran 10 menit dibikin ngantuk. Urusan ibadah Mas setan juara lah di situ tuh buat menggoda ya. Ya balik sini, lihat baik-baik. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Ayo angkat tangan. Gak ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi sefiraun-firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut, diumumkan telah meninggal dunia. Nah kita punya iman, kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah, meninggal dunia, meninggalkan dunia, pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ balik lagi. Oh, abdi tadi kadinya wih deui, enggak ada. Ya, harus terjawab. Kalau tidak terjawab bingung kita ini, harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab, harus memberikan keterangan.
Karena itu kalau ada kitab suci menerangkan dengan sempurna, setelah di dunia ke sini keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ ke sini prosesnya begini, ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari Sang Pencipta. Dan berita baiknya, alhamdulillah, alhamdulillah, silahkan riset, silahkan komparasikan secara ilmiah, riset. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu dengan sempurna. Dari dunia pindahnya ke sini, alamnya disebut dengan kubur, pemisahnya disebut barzakh. Di dalamnya ada begini, dijelaskan oleh Nabi rinci. Kalau begini begini, kalau begitu begitu. Selesai itu nanti bertahap seperti ini, terjadi kiamat begini, rinci. Kalau itu karya manusia, mustahil ada satupun manusia yang bisa berbuat seperti itu. Oh, ada nggak karya manusia yang dibaca tapi orang nggak pernah bosan? Silahkan tunjukkan pada saya tuh. Kalau itu karya manusia, karena ada orang mengklaim Al-Quran itu produk budaya buatan seorang Muhammad. Sekarang tanya balik, sifat manusia kalau bikin karya bagaimana? Satu, tidak ada yang abadi. Sehebat-hebatnya buku, kalau dikarang itu paling dibaca 1-2 kali bosen, simpan. Udah hatam saya, bosen. Ya, dulu ada novel Harry Potter itu, J.K. Rowling tuh, seri 1, seri 2, sekarang hilang. Udah baca jadi film selesai bosen, simpan bosen. Quran tidak ada orang bosan. Dan hebatnya sehari 17 kali itu. Ibu baca Quran sehari berapa kali, Bu? 10? Hah? 2 kali? Kalau ibu cuma 2 kali, berarti ibu cuma sholat subuh tuh. Duhur sampai isya ibu nggak sholat. Karena minimal kita baca 17 kali. Al-Fatihah itu kan Quran, dibaca 17 kali. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali. Pernah nggak ada orang bosan baca Fatihah? Oh, aduh saya bosan Pak, pusing saya, hati liur abis itu naon baca Fatihah. Nggak ada. Yang ada malah tambah lagi. Habis ini Fatihah, ziarah orang meninggal Fatihah, ya mau masuk ini Fatihah. Nggak ada bosan-bosannya. Coba bandingkan dengan karya manusia. Dan yang kedua, karena itu jadi ibadah, maka setan tampil di situ, dibuatlah orang cepat ngantuk. Kalau karya manusia biasa, firman Allah ngantuk langsung. Makanya kita berlindung pada Allah yang tidak mengantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kenapa? Karena ada yang menggoda bikin ngantuk. Nah ini korban tuh. Bikin. Padahal baru 1 ayat. Nun. Plek. Apalagi subuh. Hebatnya di kita, bandingkan dengan di Madinah. Subuh itu kan ada lafaz adzan, as-salatu khairum minan naum. Di Madinah salatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Saya baru dari sana tuh. Di Bandung naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Wajar sarare tadi. Naum. Balik tuh. Balik. Kita mau pindah nih. Sekarang kita pakai logika yang betul. Hukum pindah itu harus bawa bekal. Ini yang ngaji semua di sini, enggak semuanya orang Bandung. Orang Jakarta tuh. Ya. Soreang mana Soreang? Masih subuh, nanti pas maghrib Soreang tuh. Ya, Purwakarta mungkin kan. Ini enggak semua orang Bandung nih. Apakah Anda bisa nyampe ke sini kalau nggak ada bekal? Dari Bandung mau ke Jakarta mesti ada bekal. Beli tiket pakai kereta api cepat. Ya, kereta cepat, wush, tiketnya bekal. Pakai pesawat, bekal. Hukum mengatakan setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ini Anda, saya, kita mau pindah dari dunia, minimal transit, ya, waiting roomnya di alam kubur. Mau pindah, pertanyaannya bekalnya apa? Kan pindah tempat. Semakin berpindah tempatnya, semakin beda hukumnya. Ini kita di Indonesia mau transit ke Malaysia, apa dikira mata uangnya sama? Tidak, hukumnya pun nggak sama. Orang Indonesia ke Singapura hukumnya beda. Bisa rapi, di jalan rapi, nggak ada buang sampah sembarangan, gitu kan? Pulang lagi ke Soreang nggak bala deui gitu.
Hukum beda, ketatnya nggak sama. Ke Amerika lebih jauh lagi, nggak laku rupiahnya, tukar dulu dari sini, baru dolarnya nyala. Pindah tempat, beda hukum. Toilet di kota Bandung dengan toilet di Lebak Bulus bisa beda. Ya, nih bang, 1.000, kok 1.000 bang? 2.000, biasanya juga 1.000. Anda di mana? Lebak Bulus, sini Bandung pak. Ya, bisa beda hukum. Maka Anda jangan berharap di alam kubur itu hukumnya bisa sama dengan hukum di dunia, pasti beda. Makanya ketika diumumkan telah meninggal dunia, tuh, Asep mah ada ya, Doni ada, Doni ada, Andi, ayah, ini pasti nggak ada, Suneo, nggak, pasti mau ayat, telah meninggal dunia, Suneo misalnya, tuh, diumumkan. Ketika disebutkan meninggal dunia, maka semua perangkat dunia ditinggal dan tidak berlaku lagi di tempat yang baru. Jadi Anda nggak bisa berwasiat begini, Mami, kalau Papi meninggal, itu handphone yang biasa kita komunikasi sertakan ya, dibawa ke alam kubur. Ntar kiranya Mami kangen, miss call aja. Miss callnya pasti saroyaroh, nggak mungkin khairoyaroh itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, tuh. Jangan dipotong dah, awas tuh. Nggak akan nyambung, pasti hancur. Hancur. Baju ini jangan dikirakan dipakai. Pak Kasdam misalnya, punten Pak Kasdam ini. Emang hukum bagaimana aja? Bisa Bapak duluan, saya belakangan bisa. Atau ditukar, saya belakangan, Bapak duluan, mungkin itu. Bisa terjadi. Bapak pakai pin uah di sini, masuk ke alam kubur nggak bisa dipakai itu. Sertakan dalam kafan saya, begitu dikubur, man robuka, saya ikut ustadz, ini tandanya. Nggak bisa. Tetap pertanyaannya sama, bekalnya apa? Cuman 2 lembar, 2 kain. Ibu tambahan 1 bu, kerudung ibu 3 tuh. Makanya saya selalu mengatakan dengan bercanda tapi dalam, mohon maaf, ini yang muslimah, berlatih pakai kerudung ya, berdoa minta sama Allah supaya nanti tidak bikin malaikat mungkar nakir penasaran. Di dunia nggak berkerudung, begitu meninggal dikerudungin, ditaruh ke malaikat, ucu gening. Pas di dunia teh kerudungan, nah hai udah jantan kerudungan. Man robuka, abi jangan Ustaz Adi, namun belum sempurna hijrah. Pelan-pelan, jangan dihukumi dulu. Dia sujud itu sudah luar biasa. Dia belum taat pada satu bagian, tapi taat pada bagian yang lain. Kita doakan support. Jangan langsung tiba-tiba, oh nggak taat, dosa, neraka. Nah, kamu neraka, kumaing wes, no, repot kalau gitu tuh. Ya, balik lagi, dikembalikan pada kebiasaan, pada kebaikan. Nah, sekarang mau pindah ke alam kubur, bekalnya apa? Kan mesti jelas. Baju sudah beda, nggak bisa dibawa, itu sudah fitrah pak. Bapak punya warisan banyak, ditinggal, nggak ada yang mau ikut, semua ditinggal. Anak-anak tuh sudah catat warisan bapak apa saja. Ibu sesayang-sayangnya nggak akan ikut bu. Bapak jangan tinggalkan saya. Terus kata yang nguburnya, ayah ibu mangga atau ibadah ngiringan nanti aja. Akan masuk. Nah sekarang pertanyaannya bekalnya apa? Ini mesti terjawab. Kalau nggak terjawab, nggak lengkap agama itu. Apa fungsinya Tuhan di situ? Mesti menjelaskan. Nah di Islam itu dijelaskan. Bekal yang kita bawa pulang meninggalkan dunia itu, itulah yang disebut ibadah. Itu. Setiap dikerjakan ada poin ditulis. Poin itulah nama bekalnya. Namanya ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun, yang kita sebut dengan pahala. Yang menjadikan itu dapat, pahala itu diraih, bekal ibadah itu dapat, itulah niat. Itulah niat. Jadi pekerjaannya tidak berubah, rutinitas tetap jalan, minum tetap minum, kerja tetap kerja, makan tetap makan. Cuma dengan niat itu, di saat yang sama, cara minum itu langsung dinilai sebagai ibadah. Perintah Allah, malaikat tulis. Ya, berapa tulisnya? Sesuai kadar keikhlasannya, minimal 10. Itulah perbuatan yang dianggap benar, sehingga konsepnya dunianya sukses, minum juga, haus hilang, akhiratnya dapat pahala. Jadi dunianya sukses, akhirat sukses, disebut baik. Perbuatan baik yang dinilai sukses oleh Allah disebut hasanah namanya. Makanya kita berharap dunia jadi hasanah, akhirat dikonfirmasi hasanah itu jadi pahala.
Maka kita berdoa, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Apa tafsir hasanah terkait ibadah? Tafsir hasanah terkait ibadah pindah surat ke surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Minimal kalau diniatkan jadi ibadah tulis 10. 10 itu yang disebut bekal pulang sebelum meninggal. Tampilkan nanti. Punten Pak, ngetang nate sanes kieu nya, 1, 2, 3, 4 itu hitungan dunia. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Nanti semua itu diakumulasi, ditampilkanlah surga yang sesuai dengan pahala kita. Kapan ditampakkannya? Saat sakaratul maut, sebelum meninggal. Sifat ibadahnya disebut, sifat orang yang rajin ibadah disebut abdun, jamaknya ibadun. Ketika mau meninggal ditampakkan, karena ditampakkan tenang dia, nyawanya tenang, jiwanya nyaman. Sifat jiwa yang dilatih ibadah saat latihan disebut tumanina. Ruku anjeun, jangan dulu itidal sampai tumanina. Sujud jangan bangkit dulu sampai tumanina. Kebiasaan tumanina punya sifat namanya mutmainnah. Makanya saat akan meninggal disebut ibadahnya, disebut mutmainahnya. Di mana? Quran surah 89 ayat berapa? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Disebut ibadnya, wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ini surganya anjeun teh ieu tina amalan-amalan yang telah dilakukan selama hidup. Makanya kemarin Kiai Asmuni yang dari Banten lagi ceramah, sekitarannya Habib-habib. Kiai Asmuni itu punya anak seangkatan kakak saya. Waktu mau nikah minta Pak D saya ngantar uak kami di Banten. Beliaunya ngantar saya nikah ke Lasem. Kemarin waktu ceramah nyampaikan, mengantarkan, begitu mau disebutkan penceramah Habib Fulan, nengok sedikit, alhamdulillah, tinggal ditampakkan sekilas. Nah, kalau ada bekal, kalau yang nggak ada bekal, tampaknya yang jelek-jelek sesuai kebiasaannya. Ya. Kebiasaan dugem ditampakkan, geleng, ini bingung, la ilaha illallah, geleng lagi, la ilaha geleng lagi. Yang biasa tahlil, biasa ngaji, wafat sesuai kebiasaan, sesuai ajalnya. Tampak. Nah, sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana? Niatkan menjadi ibadah. Itu fungsinya itu mahal. Pembuktiannya setelah meninggal. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, dipertanyakan imannya. Silahkan saja nanti lihat setelah meninggal. Ya, cara merubahnya bagaimana? Nanti ada 3 bagian. Karena itu kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Ilmu itu dipraktikkan lewat amal, makanya hurufnya sama, ain lam mim saat belajar. Ain mim lam ditukar, lamnya ke belakang, mimnya ke tengah. Saat diamalkan hurufnya sama. Orang yang mengerjakan itu ain pakai alif, lam dan mim, alimun. Tempatnya alamun, tanda-tanda orang itu kenal Allah, maka dia pakai ilmu. Ilmunya dia amalkan, hurufnya sama semua. Ilmun, amalun, alimun, alamun. Allah disebutnya apa? Rabbil alamin, jama' alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita pakai ilmu, gunakan. Begitu digunakan, tuliskan pahalanya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga ilmu. Karena ilmu itu ada 3. Ilmu tentang lisan, ilmu tentang perilaku tubuh bagian luar, ilmu tentang hati. Semua perilaku kita bergantung 3 hal tadi. Contoh lisan. Panitia, kalau ada teh manis bagus banget itu. Enggak, ini contoh, bukan minta. Enggak, ini saya sudah ada minuman, enggak usah bikin teh manis. Contoh aja, contoh, ya. Kalau ada teh manis bagus banget itu. Itu lisan. Begitu lisan keluar, panitia langsung mikir, aduh, nggak dibikin tadi katanya. Maka coba di belakang dibikin, walaupun ustadznya bilang contoh, langsung bikin, misal contoh gitu kan. Itu lisan. Kerjakan, siap kerjakan, komando, jalan, lisan. Jadi perilaku kita kadang bergantung lisan. Makanya ada ayat dan hadis tentang lisan. Hati-hati. Kepleset lisan lebih parah dibanding kepleset kaki.
Bapak kepleset kaki bisa diluruskan lagi, kepleset lisan lama Pak. Prajurit keluar dari sini, keluar caci maki tuh panglima tuh. Jangan dipotong videonya ya, contoh ini mah, contoh. Kepleset lisannya, selesai karirnya. Kepleset kakinya, masih bisa berjalan. Maka lisan tuh ada hukumnya sepertiga bagian hidup kita. Kedua nih, ujung kepala sampai ujung kaki, tangan bergerak, kaki melangkah. Hati-hati. Itu semua ditentukan oleh apa? Ini kolbu, amalan hati. Bapak tahu dari mana kalau orang yang senyum itu senang pada Bapak? Bagaimana taunya? Boleh jadi dia iri hati, di hatinya itu ada sesuatu. Nah, karena manusia bertindak dari tiga bagian ini, maka Imam Syafi'i mengatakan inilah hadis sepertiga ilmu. Kalau paham hadis ini, sepertiga kehidupan kita tuh hatam. Kuncinya apa? Niatkan semua hal itu menjadi bagian ibadah, maka pekerjaannya berkah, akhiratnya dapat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjalaninya? Seperti apa prakteknya? Tantangannya bagaimana? Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, contoh gampangnya, nanti ada dari ribuan itu 4 hadis utama. 4 hadis utama ini, Bu, Pak, kalau ngaji sampai ribuan, waktunya banyak. Tapi kalau Anda ingin singkat dan khatam jadi muslim-muslimah yang baik, 4 hadis cukup. 4 hadis saja. Nanti 4 hadis ini bulan depan kita bahas. Ya, bulan depan. Ini kalau Bapak bahas 4 ini sepanjang hidup tuh. Tunggu sebulan lagi. Ya, insya Allah. Nah, jadi yang pertama pelajaran kita, satu, mohon pandai-pandai menata hidup, karena bagaimanapun kita pasti akan meninggal. Sebanyak-banyaknya harta, meninggal juga. Setinggi-tingginya pangkat, wafat juga. Sehebat-hebatnya ilmu, meninggal juga. Maka orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan bekal ke tempat yang akan ia tuju. Ketika meninggalkan dunia, kita mesti sadar dan paham bahwa tempat yang kita tuju hukumnya tidak sama dengan dunia. Maka pandai-pandai menyiapkan bekal. Kesimpulan kedua, ingat baik-baik kalimat ini, Allah menginginkan seluruh hambanya sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Jadi nggak ada konsep begini, akhirat saja dunia ditinggal tuh nggak ada. Jadi tidak perlu Anda menyendiri ke gunung, tinggal di gua sendirian. Ya, hidup kita dengan manusia, bukan dengan uncal, dengan monyet, dengan kadal dan sebagainya. Ya, bersosialah dengan manusia, balik lagi, dan punya cita-cita yang jelas. Harus sukses di bidang apa, disiapkan dari sekarang. Tapi yang kedua, jangan sampai sukses dunia nestapa akhirat. Cari bekal yang baik, cara menyiapkannya. Maka hadis ini mengajarkan setiap menjalani rutinitas niatkan sebagai ibadah. Bangun tidur jadikan ibadah, mau mandi jadi ibadah, mau berpakaian jadi ibadah, makan jadi ibadah, kerja dari tidur sampai tidur lagi jadi ibadah. Bagaimana cara menjadikan itu sebagai ibadah? Niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara meniatkannya? Apakah diniatkan dengan dilafadzkan, niat saya minum air bening ini di cangkir yang telah disiapkan lillahi ta'ala, karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah seperti itu? Atau ada yang lain? Kalau sholat bagaimana? Apakah saya niatkan? Niat saya menunaikan sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Apakah demikian atau cukup dalam hati? Seperti apa prakteknya? Nah, itu nanti bulan depan kita bahas ya. Di pembahasan kita pelan-pelan supaya paham dulu, supaya mengerti dulu, baru kita simpulkan dalam keseharian kita. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, hati-hati jangan sampai kegiatan kita menjadi rutinitas dunia saja. Hati-hati, ini kuliah aja sayang, nggak dapat akhiratnya. Silahkan lulus ITB, lulus Unpad, Unpar dan sebagainya, silahkan. IPK 4 bagus, dapat ijazah mahasiswa terbaik, istimewa. Tapi jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti itu. Lantas apa manfaatnya iman Anda? Tinggi-tinggi Anda kuliah sampai doktor, dapat gelar pengajar tinggi profesor, tapi nggak kenal Allah, nggak sukses Anda. Kalah sama anak TK.
Ya, belum tinggi sudah kenal Allah. Anak TK sekarang hafal Quran. Ini anak-anak ini nih, hafal Quran, belajar, kenal Allah. Ya, jadi kalau Anda tinggi-tinggi sampai kuliah, gelarnya tinggi, tapi nggak kenal Allah, terus pertanggungjawaban Anda saat pulang kepada Allah bagaimana? Apa yang mau Anda bawa? Tanya balik, subuh ini ditanya kita, tanya balik kita. Teman-teman di militer, TNI, Polri, pangkat sampai tinggi, bintang-bintang itu kan ketuhanan yang Maha Esa, turunnya dari atas. Ya, kalau ziarah ke Mangkunegaraannya Jenderal Sudirman, itu nanti ada grafiti tuh, ada reliefnya. Jadi 5 bagian, melati terbuka ke atas. Dari mulai renungan bulan April, kemudian bergerilya dengan alutsista seadanya, alutsista tambah modern, kemudian mencapai kemenangan, setelah itu dengan masyarakat manunggal, makan bersama prasmanan. Tapi melatinya terbuka ke atas supaya dapat bintang, komandonya dari atas. Itulah sebabnya kenapa bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Semakin tambah bintang, semakin dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Itulah sebabnya setiap keputusan bintang, dari mulai bawah sampai presiden, itu kop atasnya itu bintang, padi dan kapas. Maksudnya apa? Keputusan ini dibuat dengan berharap rahmat Tuhan yang Maha Esa. Makanya ditulis dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, supaya keputusan ini berkeadilan secara sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ujung-ujungnya dekat dengan Allah. Makanya takwa munculnya. Itu poinnya. Ya, jadi jangan sampai hubungan tidak baik dengan Allah. Anda punya masalah dengan orang Bandung, Anda bisa ke Soreang. Dengan orang Soreang ada masalah, bisa ke Cimahi. Sejabar ada masalah, ke Jateng. Jateng ada masalah, ke Jatim. Masalah se-Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, pindah tempat. Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Kita bisa lari. Perbaiki dari sekarang. Ya, yang belum sholat tepat waktu, usahakan latihan. Yang mau tobat, terus tobat. Ustaz, bagaimana kalau saya tobat, kerjakan lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, sampai Anda bisa menangis. Ya, kalau sudah tidak bisa menangis, tangisi dari Anda yang belum bisa menangis. Sampai mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan tobat. Tercatat husnul khatimah karena tobatnya. Jangan menyimpulkan kalau sudah bagus amalan selamat. Ada Tha'labah, itikafnya paling depan, tapi suul khatimah. Tapi ada Wahsy, ya, membunuh paman Nabi, bisa masuk surga. Ini pembunuh loh, nggak main-main. Paman Nabi di ujung tobat, dan dia membunuh Musailamah al-Kadzab. Makanya disebut itu tombaknya, tombak neraka dan tombak surga. Kalau cuman ke Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, neraka dia. Tapi ketika taubat, la ilaha illallah, gugur semua dosanya, maka digunakan tombaknya untuk kebaikan. Selesai Musailamah al-Kadzab, memasukkan dia ke surga. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Jangan disimpulkan kalau pernah ada orang tua nggak baik, anaknya bisa nggak baik. Belum tentu. Jangan merasa aman jadi anak kiai. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga. Kalau nggak ada iman yang bagus, nggak akan selamat. Dekati Allah oleh semua kita. Nah, ini hadis mengajarkan itu, singkat, padat, tapi insya Allah dalam. Ini materi yang disampaikan. Pengumumannya 3. 1. Ini yang paling penting. Kita ini negara besar. Merdekanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dijaga rahmat itu. Dijaga rahmat itu. Dijaga berkah itu. Dengan cara apa? Memakmurkan negeri kita ini sesuai kemampuan kita di bidangnya masing-masing dan bersinergi. Makanya saya berharap ini TNI ini didampingi, ya, dampingi. Dulu kalau TNI ini bergerak kemana, long march, itu ada masyarakat siapkan makanan, jamu, berangkat lagi, gitu ya. Nah, suasana itu hidupkan lagi. Anda yang sukses-sukses itu, ya, dampingi, bantu, gabung jadi satu. Yang baik-baik, jaga kedamaian. Ini mau pilkada jangan ribut, biasa saja. Tenang, yang damai, yang baik. Bangun bangsanya, jangan sampai terpecah. Kalau ingin mendapatkan emas harus kompak semuanya. Ya, pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanat yang pertama, jaga betul kita yang kompak, yang baik, jaga negeri ini, jaga bangsa ini dengan semua profesi kita. Saling mendampingi, saling menjaga. Karena itu Pak Kasdam izin, ya, yang bulan depan ini kalau bisa tuh yang Persit, tabung, nanti teman-teman support. Kalau ada kotak infak tuh, ya jalan, itu bukan mobil-mobilan tuh. Bukan mobil-mobilan, jalan-jalannya, bukan, ya.
siapkan dari rumah berangkat, isi. Saya emang nggak butuh Pak, jangan diamplopin. Saya kesini mau ngajar, bukan nyari amplop. Isinya juga enggak. Ya, balikin lagi supaya masjidnya hidup. Ya, satu saf tuh ya, satu saf atur tuh. Balikan ke masjid, ya pakai buat proses kajian-kajian masjid ini supaya hidup, dijaga. Kalau bisa kolektifkan, marbotnya ditambah nanti. Saya nggak perlu. Ya, kontrak saya sama Allah untuk ngajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngundang, prinsip saya cuma dua. Satu, waktunya ada. Yang kedua, sehat. Ibu Bapak nggak usah mikirkan macam-macam. Nggak usah sampai iuran bikin ini. Kalau ada orang ngundang saya terus bikin pamflet, infak sekian, iuran ini itu, pasti palsu. Nggak ada seperti itu. Saya itu kalau ada, berangkat tiket pun beli sendiri. Berangkat sudah selesai. Allah pasti berikan kelengkapannya. Ini nggak usah Anda mikir-mikir. Kalau kajian-kajian tuh nggak usah nyiapkan amplop kayak itu, nggak usah. Ngisi aja. Insya Allah Allah sudah mudahkan. Ya, itu satu tuh. Yang kedua, ini penting. Yo, yang sudah S1 naik lagi. Insya Allah nanti ada beasiswa. Ya, yang S1 sudah selesai, ada S2 masih ada peluang tuh. Ke Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Yang sudah, ini ada dua tipe nih. Untuk yang umum, misalnya nih, ya maaf ya, yang umum di biologi, di kimia, di fisika, arsitektur, itu ada jurusan dibuka di luar sambil menghafal Quran. Ya, ada yang di Saudi, ada yang di Libya, ada yang di Mesir, ada yang macam-macam itu. Ada, sudah mulai dibuka. Itu jurusannya untuk S2. Ada yang bidang agama, kalau sudah lulus ada peluang lagi nih. Ya, itu disiapkan. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ada penerimaan lagi untuk yang S2. Ada peluangnya. Yang ketiga, ini anak-anak nih ya, nanti yang betul ya, yang serius ya. Ini anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, tolong didoakan. Ada yang putra, ada yang putri. Mereka ini kami siapkan memang khusus untuk calon ulama. Jadi saya bikin pesantren. Pertama diwakafkan supaya tidak ada kesan rebutan ke depan, ini itu nggak ada, wakaf lillah. Yang kedua, nggak ada biaya, semua masuk dengan badan, ujung kepala sampai ujung kaki, dari pakaian sampai sendal sampai hijab sampai macam-macam, itu semua disiapkan. Khusus dibuat untuk mencetak ulama saja. Jadi dalam setahun cuma 40 diterima, tapi mewakili insya Allah seluruh Indonesia. Belajarnya sampai S3. Jadi selesai 6 tahun, berangkat ke Timur Tengah sampai S3, pakar di bidang masing-masing, pulang lagi. Nanti ngisi di tiap daerahnya masing-masing. Insya Allah nanti beberapa akan dibangunkan di daerah-daerah supaya tidak semua harus ke Banten. Insya Allah kita mulai dari Sumatera dulu nanti ya, barat, selatan, dan utara. Ya, itu insya Allah dalam waktu dekat akan dibuat cabangnya, sehingga nanti setiap daerah sudah ada tempatnya masing-masing. Ya. Nah, diharapkan nanti ilmunya bersanad kembali lagi dan bisa bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan negara kita untuk ke depan. Saling mendoakan, mudah-mudahan Allah ridhai. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak, antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa di sekitaran tempat ini atau di masjid ini, jangan biarkan ada satupun yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang hidupnya sedang terlilit utang piutang, maka luaskan rezekinya untuk dapat melunasi utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan ya Allah. Wala asran illa yassartah, jika ada yang merasakan kesulitan dalam hidupnya maka mudahkan seluruh kehidupannya. Allahumma ya arhamar rahimin, ihfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami tercinta Indonesia, jadikan negeri yang makmur, negeri yang baik, negeri yang Kau ridai. Allahumma barik ya Allah syu'abaha ya arhamar rahimin waj'alhum thayyibin as-salihin al-mu'minin al-muttaqin. Ya Allah, jadikan seluruh penduduk Indonesia orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan. Wahfad umaraha ya Allah wa ru'asata waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon bimbing para pemimpin kami di semua levelnya, sehatkan mereka, lindungi mereka, berikan hidayah dan taufik supaya adil dan baik memimpin negeri, untuk meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu di hari akhirat.
Allahumma ihfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan para ulama kami, jadikan ulama yang mencerahkan, menyatukan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari keburukan. Allahumma ihfadz ya Allah hadzal qadam, ya Allah qadam 3 Siliwangi. Allahumma ihfadz za'imah ya arhamar rahimin wa kullu junudah ya arhamar rahimin wa barik fi makaniha. Ya Allah, mohon jaga di qadam 3 Siliwangi pada khususnya, jaga panglimanya, jaga seluruh stafnya, ya Allah, jaga seluruh prajuritnya, berkahi seluruh tempat yang dipijak di dalamnya, sabarkan keluarganya, sejahterakan kehidupannya, dan jadikan semua pekerjaan mereka bernilai pahala untuk menjadi kebanggaan saat kembali kepadamu di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ummati nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon jadikan kami semua umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan pada hati kami rasa cinta pada Rasulullah, jauhkan kami dari keburukan, jauhkan dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya di subuh kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.